Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan bercerita tentang sepasang kekasih. Pada suatu hari ada sepasang kekasih yang bernama Bella dan bernama Ari. Pada suatu hari Ari ini menelpon Bella. Dek, katanya besok hari Minggu ya. Oh iya kak, besok hari Minggu. Kenapa? Kita jalan saja ya. Besok kan Minggu, kita healing-healing gitu. Oh iya kak, besok kita berangkatnya jam berapa ya kak? Kata si Bella. Besok kita berangkatnya jam 11 lah, biar kita agak siang, biar nggak dingin kan pagi-pagi. Oke kak, jemput adik ya. Oke. Sekarang tibalah besok harinya dia menjemput si Bella jam 11 siang. Dia meminta izin dulu kepada orang tua Bella untuk mengajak Bella ke jalan-jalan ke mall. Lalu mereka berjalanlah sekitar sejamlah ke mall itu. Setelah dia sampai ke mall, dia parkir. Itu kan ada yang namanya seperti ini, dia itu ada kode QR-nya. Kata si Bella, kak, nanti jangan dibuang ya, ini perlu karena kita mau keluar. Oke dek, katanya. Setelah Bella masuk ke mall, mereka beli barang, beli makanan, beli apa yang Bella mau. Kemudian Ari bilang kan sama si Bella, dek, kamu lapar nggak? Kita makan dulu deh. Ayo kak, kita makan, kata si Bella. Dia makan terlebih dahulu selama beberapa menit, 10 menit lebih lah. Selesai dia makan, dia pulang. Kata si Bella, kak kita pulang kak, nanti aku dimarahin mama aku loh kalau kelamaan. Oh iya deh, kita pulang aja ya, kata si Ari. Oke, dia pulang. Sampai di parkiran. Nah, kode QR itu dibuanglah Ari. Kata si menurut Ari itu tidak penting, tapi pas dia mau keluar itu mau scan dulu kode QR-nya. Lalu dia tidak bisa keluar karena dia harus men-scan kode QR. Sekarang dia bingung kan, gimana lah ya kita keluar, kata dia. Terus mereka berdua tanyalah kepada satpam, Pak, gimana ya kami kebuang di tong sampah, nggak bisa diambil lagi. Oh, tunggu sore aja deh, karena kalau sudah seluruhnya pulang bisa kembali manual parkirannya. Karena dia nggak mau pulang terlalu sore, maka dia memikirkan rencana untuk keluar dari mall tersebut. Kata si dia, Ari berencana untuk keluar tersebut. Dia berencana, kata dia, kita mengiring motor aja ya, tapi hati-hati, nanti jaga-jaga, nanti kepentok palanya ke garansi tersebut. Oke kak, kata si Bella. Keluarlah, ternyata dia bisa lolos. Setelah dia lolos, kata si Bella, akhirnya kita lolos juga ya kak, lain kali jangan begini lagi. Oke dek. Nah, dari cerita yang ibu ceritakan itu dinamakan apa? Coba.
cerita cerpen atau singkat? Ya, itu cerpen atau cerita pendek ya. Nama terakhir kita hari ini itu cerpen. Oke, Ibu akan menjelaskan. Bu, apa sih cerpen itu? Kok singkat banget? Kata kamu kan. Pasti, nah cerpen itu salah satu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, karya sastra ada berapa? Ada? 3. Nah, yang pertama itu drama, puisi, sama prosa. Nah, cerpen ini termasuk karya sastra juga. Lanjut sekarang, Bu, apa sih ciri-ciri cerpen? Nah, ciri-ciri cerpen itu yang pertama, jumlah katanya tidak lebih dari 50 sampai 10.000 atau 5 halaman atau 10 halaman karena dia singkat dan jelas. Sekarang yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Mengapa dikatakan habis baca sekali duduk? Karena dia itu singkat ceritanya, padat, jelas, sangat singkat, sehingga kita bacanya sekali duduk, tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu dia berfokus satu konflik masalah di dalam cerita tersebut. Misal tadi kan Ibu sudah ceritakan. Nah, masalahnya berarti si cowoknya ini keras kepala, tidak mendengarkan omongan dari ceweknya, lalu jadilah seperti itu karena tidak mendengar omongan dari ceweknya. Lalu dia ternyata terjebak di parkiran itu. Lalu yang keempat yaitu bersifat fiktif. Bu, apa sih bersifat fiktif itu? Nah, bersifat fiktif itu hanya hayalan atau imajinasi. Jadi dia tuh cerita itu hanya hayalan sang penulis atau imajinasi dari penulis tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, ibu tiri jahat kepada anak sambungnya, ibu kandung jahat kepada anak kandungnya, dan lain-lain. Sekarang kita membahas unsur-unsurnya. Unsur-unsur cerpen ini ada 2. Yang pertama itu yaitu unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, yang pertama itu tema. Tema ini gagasan pokok cerita dari cerpen tersebut. Yang kedua yaitu latar. Latar ini untuk menentukan tempat, waktu, dan suasana. Lalu ketiga yaitu alur. Alur ini jalannya cerita, berjalannya cerita tersebut. Bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu dia bercerita terus menerus sampai selesai. Alur mundur dia mengingat kembali masa lampau. Lanjutlah sudut pandang. Sudut pandang ini ya bisa sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, dan juga bisa orang kedua. Yang keenam yaitu amalan. Amalan ini pesan apa yang bisa kita ambil dari kejadian cerita tersebut. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini unsur yang ada di luar di luar cerpen itu. Yang pertama latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Latar belakang masyarakat itu bagaimana sih kondisi latar belakang masyarakatnya, kondisi ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Begitupun latar belakang pengarang. Yang pertama itu bisa biografisnya, riwayat hidupnya, dan lain-lain. Nilai-nilainya bisa nilai moral, religius, dan juga lain-lain. Sekarang masih semangat ya? Masih dong. Sekarang kita biar nggak bosan, Ibu akan kita akan nyanyi yel-yel dulu ya, biar kita semangat. Ayo, kita nyanyi yel-yel dulu ya. Fokus, mengingat, melihat, mendengar.
kejadian apa muncul kan. Lalu yang keempat yaitu yang keempat adalah evaluasi. Turunlah masalah itu, menurun masalah. Lalu yang kelima resolusi. Resolusi ini penyelesaian masalah, bagaimana masalah itu diselesaikan, bisa diselesaikan. Lalu kemudian koda. Koda ini pesan apa yang bisa kita ketik di dalam cerpen itu. Bisa kita dari kejahatan, pesan yang jangan terlalu iri, dengki, misalnya kan. Ya, sekarang itulah materi kita. Sekarang ibu mau nanya, apa yang di bagian mana yang belum kalian pahami? Silakan bertanya kepada ibu. Akan ibu jelaskan sekali lagi. Maupun dari unsurnya. Oh iya, tadi unsur-unsur cerpen itu ibu lupa ya. Tadi ada penokohan dan wataknya. Watak itu apa tuh? Wataknya karakter dari seorang itu, dan tokohnya siapa pelaku di dalam cerita tersebut. Ya, sekarang apalagi belum ngerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang unsur-unsur depan ada berapa? Tema, latar, amanat, sudut pandang, tokoh dan penokohan, dan nilai-nilai, ya kan? Gaya bahasa juga. Unsur-unsur yang implisitnya ada 3. Latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, pengarang, dan nilai-nilai. Kemudian sekarang ibu mau mengasih tugas pada kalian. Ini ibu ada cerita pendek. Silakan kalian tentukan unsur-unsurnya dan bagaimana ini secara individu ya, biar kalian bisa baca satu persatu di depan nanti. Ini dijelaskan lagi ya. Nanti dibaca ini tulis ini. Mana? Sudah. Sekarang baca unsur-unsurnya saja. Unsur intensi rumahnya, tema persahabatan, alurnya maju, latarnya di rumah Tata hari Minggu. Tokohnya yaitu Tata, Caca, Zara, dan Bibi, si pembantu di rumahnya. Wataknya Tata seorang baik, tegas, sedangkan Caca ramah, baik. Terus Zara suka membicarakan keburukan orang lain, dan si Bibi pembantunya itu yang baik. Sudut pandang orang pertama, perilaku sampingan. Amanat dari cerita yang kita bisa ambil dalam menjalani sebuah pertemanan, kita harus baik di depan dan tidak boleh menjelek-jelekkan teman kita. Terus unsur ekstrinsiknya, nilai moral. Kita harus memiliki sifat yang baik, baik itu kepada teman atau orang lain. Membicarakan keburukan orang lain merupakan sifat yang tidak baik. Nilai sosial budaya. Seorang harus baik kepada sesama, tetapi hal ini bertolak belakang
tidak baik. Latar belakang masyarakat, teman yang melek terhadap teman lain dari segi tingkah laku temannya yang dia ketahui. Itulah Bu. Ya, oke, terima kasih. Ibu rasa yang kalian kerjakan tadi itu benar sungguh-sungguh kalian kerjakan dengan sempurna. Ibu akan mengaksinya nanti. Sekarang ibu mau masih semangat? Ya. Asih Bu. Oke, sekarang kita tepuk dulu, tepuk semangat dulu. Kalau ibu bilang yes, itu 2 kali. Kalau ibu bilang oke, 3 kali. Terus yang terakhir 4 kali. 3 kali, 2 kalinya yes, 3 kalinya oke. Yang 4 kali terakhir